Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa seperti biasa. Ketua kelas, pimpin berdoa. Jangan mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa kita nanti mudah menyerap ilmu kita hari ini. Baik, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sekarang akan Bapak tambahkan dengan materi kesehatan reproduksi remaja, ya. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama nih, menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Kemarin sudah kita pelajari gambar-gambarnya. Sekarang Bapak hanya mengulang-ulang dan Bapak tekankan ke kesehatan reproduksinya. Kemudian menjelaskan proses pubertas, menjelaskan cara menjaga kesehatan organ reproduksi, kemudian bagaimana menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lawan jenis, ya. Kita mulai dari yang pertama. Terus sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa aja organ yang kamu ketahui tentang organ reproduksi manusia yang laki-laki? Apa aja? Testis, terus apa lagi? Penis, apa lagi? Tulang kemaluan, uretra, apa? Kantong kemih. Kantong kemih masuk organ reproduksi. Organ apa itu ya? Organ pengeluaran, ya. Masuk sistem. Apa? Vas deferens, ya. Kalau yang perempuan, organ reproduksi perempuan? Ovarium, vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, ovidum sama dengan tuba. Oke, berarti sudah paham kalian, ya. Sekarang Bapak tanya fungsinya, siapa yang bisa menjawab fungsi dari testis itu apa? Menghasilkan sperma. Selain menghasilkan sperma, menghasilkan hormon, berarti, ya. Hormon apa? Hormon laki-laki, yaitu testosteron. Karena testosteron itulah maka berkembang organ reproduksi sekunder kita. Misalnya tumbuh kumis, ya, dan lain-lain. Kumis, tumbuh bulu-bulu yang di daerah-daerah tertentu, di ketiak dan sebagainya. Suara menjadi berat itu karena pengaruh hormon testosteron. Nah, ini pas deferen, saluran sperma menuju uretra, ini udah mulai, ya. Ini udah. Kalau pada wanita yang menghasilkan ovum itu sel telur apa organnya? Ovarium, ya, ovarium. Ovarium dia menghasilkan sel telur. Sel telur setiap bulan sekali itu harus dikeluarkan dari tubuhan kita melalui, ya, eggs. Itu kalau tidak dibuai, ya. Kalau eggs itu tidak dibuai. Kalau dibuai dia akan menjadi kehamilan, ya. Kalau orang hamil mens nggak ada? Ya. Karena sel telurnya dibuai, ya, sel sperma, dan tumbuh berkembang di dalam rahim. Di mana ketemunya sel telur sel sperma dalam pembuahan itu, dalam fertilisasi? Di mana? Di tuba. Sudah mantap ini pemahaman kalian tentang organ reproduksi, ya. Nah, ini betul, ya. Fertilisasi terjadi saat sperma bertemu ovum di ovidum atau tuba fallopi. Nah, sekarang Bapak tanya mengenai masa kalian ini. Masa apa namanya? Pubertas. Ada yang tahu pubertas itu ciri-cirinya apa? Tumbuhnya kumis, terus apa lagi? Jakun, terus mengalami menstruasi. Yang laki-laki? Suaranya berat, terus mimpi basah. Sarapan. Dan apa? Bidangnya makin besar. Kalau perempuan, pinggulnya makin membesar. Kenapa wanita pinggulnya membesar? Karena untuk menyiapkan nanti kalau proses kehamilan, ya. Kalau laki-laki kan bidang supaya lebih maskulin, ya, lebih gagah, ya.
Ini masih kecil kayak gini kan. Udah besar bagah ya. Bagah ya kan. Kalau ini mungkin belum berkembang, nanti bentar lagi berkembang dia. Nah, kalau mimpi basah, coba kalau tanya lagi. Kalau mimpi basah tuh mimpi apa? Ngompol bukan? Beda, apa bedanya ngompol sama mimpi basah? Apa bedanya? Kalau mimpi basah apa yang diimpiin? Kalau ngompol kan itu kita mimpi kencing kan? Kalau mimpi basah? Kalau mimpi basah kita mimpi melakukan reproduksi. Kalau reproduksi dengan lawan jenis. Kalau yang sejenis berarti kan normal ya. Kenapa dia harus keluar? Karena tiap hari diproduksi keluar. Tanpa kita sadari kadang dia terbawa mimpi keluar. Kalau yang perempuan, kalau mimpi basah nggak ada kan? Melalui menstruasi. Perhatikan di layar depan. Ini dia masa pubertas ya. Ada perubahan fisik, pertumbuhan rambut halus, suara besar tadi yang kamu sebutkan semua benar. Pada perempuan muncul kelenjar payudara ya, pada laki-laki tidak ya. Perubahan emosionalnya ini ya, penting. Emosionalnya. Emosi tidak stabil, mulai tertarik dengan lawan jenis. Ada nggak di kelas kita ini yang nggak tertarik dengan lawan jenis? Ada. Berarti belum puber ya. Kalau belum tertarik dengan lawan jenis berarti belum puber ya. Harusnya normalnya di usia kalian ini sudah mulai. Ciri-cirinya apa coba kalau kita suka sama lawan jenis itu? Apa ciri-cirinya perilaku kita sehari-hari? Melihat, terus apa? Apa itu artinya? Cari perhatian. Cari perhatian. Terus apa lagi? Malu-malu. Terus senyum sendiri kadang tengok bayangin. Jadi bayangin apa itu? Mengagumi ya, mengagumi. Tengok foto-fotonya di Instagram, di TikTok atau apa. Nah itu sesuatu itu semuanya adalah normal ya. Normal semua yang kamu lakukan itu. Tapi harus ada batasnya. Ini yang perlu kita perdalam di kesehatan reproduksi ya. Dan semuanya itu normal. Misalnya ingin tampil cantik, dulu mungkin kelas 7 belum puber kan, nah, masih ingusnya masih di sini aja. Ya, ya. Ini yang perempuan sekarang udah mulai pakai jilbab-jilbab yang apa itu entah segi-segi apa, pakai bedak-bedak. Itu apa tujuannya pakai bedak, pakai biar tampil cantik wanita. Biar cantik, kalau cantik itu pasti ada tujuan orang supaya menarik kumbang ya, menarik laki-laki supaya melihat dia ya. Dan kali ini kalau masa puber itu merasa diperhatikan. Kalau orang yang puber itu dirinya itu merasa diperhatikan, padahal orang biasa aja sebenarnya. Merasa apa namanya itu? Kayak kok sumber kamu kalau jalan nih kayak merasa kamu diperhatikan sendiri di tengah keramaian. Itu ciri-ciri kalau kita sedang masa puber. Ya. Bapak puber juga, tapi puber yang kedua. 40 kalau laki-laki ada puber kedua. Ya. Tapi bapak salurkan puber bapak dengan apa? Olahraga bapak. Bapak tiap hari olahraga lari 5 kilo. Ya, Strava bapak pakai Strava bapak. Pokoknya tiap sore minggu kemarin bapak di Dipo. Ya, 5 kilo. Pokoknya arahkan kalau kita puber itu arahkan ke hal-hal yang positif. Jangan cari pacar kemudian berlebihan keluar malam-malam. Itu yang ya. Nah, sekarang bapak tanya ke kalian, bagaimana sikap kalian, perilaku kalian dalam menghadapi? Tadi kan kalian udah bilang nih, bukan di kelas ini ada yang juga sudah memiliki pacar ya. Yakin bahwa tak pacarnya itu, ya, tak pacarnya itu ketemu di sekolah atau pacarnya lewat dunia maya. Yang penting kalian ada teman dekat yang lawan jenis. Jangan sampai yang sejenis bahaya ya. Sekarang bagaimana kalian menjaga perilaku itu agar positif? Coba siapa yang mau menyampaikan pendapat? Coba si Lupa, apa aja? Ya. Ya. Berarti kalau di sekolah kita anak sekolah, berarti sibukkan diri kita dengan school. Kalau belajar kan kadang kita bosan kan? Ikuti school. Apa yang hobi kita? Kalau bapak kan olahraga, hobinya olahraga. Kalau yang tapis ngaji ya ngaji, ya.
Subhanallah, Subhanallah, ya. Tapi yang bisa melepaskan emosi itu semua, pengalaman Bapak, hanya olahraga. Jadi kalau kamu olahraga, berkeringat, itu tidur enak. Jadi pikiran-pikiran negatif itu bisa hilang. Ya, pikiran yang aneh-aneh itu hilang. Tapi kalau capek kita olahraga, kalau capeknya capek sehat. Tapi kalau kita tidak olahraga, cuma main keliling-keliling Honda, keliling kota misalnya, itu akan mereduksi dalam bahasa, mengikis kesehatan kita malah ya. Bagusnya kalau usia-usia kalian ini perbanyak kegiatan-kegiatan yang positif. Kalaupun kalian nggak bisa menahan pacaran, walaupun dalam agama Islam tidak boleh ya, pacaran tidak boleh kalau agama Islam, kalau agama lain pasti tahu. Ya kalau nggak pacaran ya, kalau nggak pacaran teman aja, teman dekat. Tapi ada namanya batasan-batasan dalam ini ya, perilaku yang bertanggung jawab. Nih, perilaku yang bertanggung jawab itu termasuk juga menjaga kesehatan reproduksi, menghindari pergaulan. Apa makna pergaulan bebas? Misalnya kalian pacaran, pergaulan bebas itu kalau versi pacaran gimana? Sebenarnya SMP itu belum boleh diizinkan keluar sama pacarnya. Kenapa? Usia kalian itu masih di bawah. Kalau orang tua yang parentingnya bagus itu dilarang. Kalau orang tua nggak ketat, usia kalian ini bahaya, masa-masa pubertas ya. Karena kalau orang sudah berjalan itu kalau dalam agama ada yang ketiga, siapa itu? Maka kalian harus mencintai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena katanya apa batasan-batasan dalam bergaul dengan lawan jenis? Saya tahu apa? Tidak bersentuhan. Jangan mau dipegang-pegang. Nah, berarti berkata tidak. Jadi kalau kamu tidak merasa, nggak hanya perempuan ya, laki-laki juga. Sebagian ada juga yang mengalami menjadi korban ya. Berani kamu menolak, jangan. Setelah itu, kalau masih juga dilakukan teriak. Kalau teriak juga dirasa kurang, laporkan. Laporkan ke siapa? Kalau di sekolah siapa laporkan? Guru. Hari kesiswaan, ya. Bapak atau guru BK. Kalau di rumah? Kalau di luar? Karena secara hukum kalian dilindungi undang-undang perlindungan anak, selain itu juga undang-undang anti kekerasan. Ada hukumannya, ada. Makanya jangan sembarangan laki-laki, ya. Nah, laki-laki ada batasan-batasan dalam Yang laki-laki bagaimana cara menjaga itu? Kalau laki-laki yang perempuan tadi berani mengatakan menolak, laki-laki berani apa? Malah tahu batasannya, menghargai lawan. Itu bagus, menahan. Pasti kalian ada nafsu yang ditahan. Kenapa? Ya itu namanya dikontrol. Siapa yang mengontrol itu? Diri kita. Kalau kita terjerumus dan bisa mengontrol itu, jawab nanti ya. Faktor risikonya dalam ke masa depan, bukan hanya ke keluarga, bukan hanya kalian sendiri yang menanggung itu nanti. Keluarga kalian, anak dan turunan kalian akan menanggung semuanya. Makanya berpikirlah panjang sebelum berbuat. Ya. Tadi Bapak sangat oke dengan pernyataan Iva tadi juga. Berani menolak, berani berteriak, kemudian berani melawan. Selama ini banyak yang korban-korban seperti itu tidak berani melawan. Kenapa? Kalau dia melapor dia kan akan terasa malu ya. Padahal itu dia korban. Boleh laporkan aja, karena itu hak dia. Kalau memang merasa tidak nyaman, berani itu ya. Ya, kalau tersentuh. Kadang ada yang sengaja memegang dan sebagainya. Laki-laki sama juga, kadang laki-laki juga bisa menjadi korban. Oke. Nah sekarang bagaimana jaga? Kita kembali lagi. Tadi kamu udah tahu organ-organ reproduksi manusia. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, terutama organ-organ reproduksi?
Mandi yang bersih. Nah, mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Makan makanan sehat bergizi. Kita tadi sudah mendapat dari Pak Prabowo makan bergizi ya. Apalagi? Ada lagi? Tidak merokok ya. Laki-laki bisa tidak merokok, tidak ganteng. Tidak memakai narkoba. Narkoba, itu ya. Narkoba, narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Kemudian kalau maaf ya, kalau agak enggak sama orang, tapi penting. Celana dalam itu cari bahan yang katun ya. Jangan yang panas. Jangan yang panas kan ada yang panas. Cari yang bahannya gambar sedikit. Ya. Kemudian kalau perempuan sedang menstruasi harus ganti berapa jam sekali? Pempesnya itu. Hah? Pokoknya 3 jam, 4 jam itu harus ganti sekali. Sering mungkin lah. Tergantung kalau lagi banyak-banyaknya di apa. Kemudian kalau sekolah bawa itu. Bawa. Kemudian kalau sebelum dibuang itu kalau ada airnya cukup dicuci dulu. Kenapa? Karena kalau langsung dibuang, kalau orang-orang mungkin daerah negara-negara lain ada yang main buang-buang aja. Itu kalau menurut kepercayaan kita, budaya kita katanya akan dijilati oleh jin ya, tapi nggak tahu juga. Tapi kan itu amis jorok ya. Bersihkan dulu, disiram yang banyak. Jadi biasakan bersih dari situ. Kalau nggak bersih apa yang terjadi? Bisa menimbulkan penyakit ya. Oke, berarti sudah paham kalian tentang organ-organ reproduksi, kemudian masa puber itu yang kalian alami sekarang, kemudian bagaimana cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri ketika di masa puber. Bapak yakin kalian ini ada muncul ketidakpercayaan diri, kemudian kurang percaya diri, kemudian menganggap serius hal-hal sendiri, misalnya timbul jerawat di sini itu kan kayak kalau bapak dulu timbul jerawat pas di tengah sini SMA. Itu bagi bapak itu nggak bisa tidur malam. Ya besar itu jerawat batu. Nah, besok kalau depan cewek malu bapak kan, bapak tempel pakai salon pas, salon pas. Ini kelas tuh. Kalau tempel pakai gunting jadi kalau sekarang ada. Nah itu perasaan bapak nggak pede kali ketemu mantan pacar bapak ya kan. Tapi bapak dulu pacaran sehat ya, nggak kayak zaman anak sekarang menurutnya. Bapak itu pacaran pasti belajar bersama. Kemudian sentuhan itu nggak kayak sekarang naik motor gini-gini nggak. Kalau dulu bapak main ke rumahnya bawa buku pelajaran, bikin PR bersama. Jadi orang tuanya nggak marah, makin senang. Jadi kalau main bawa jajan, bawa makanan ke rumahnya, ngerjain PR bersama. Orang tuanya senang kali itu sampai sekarang. Orang tuanya sama bapak walaupun udah jodoh anaknya kan, nggak punya anaknya, masih ingat sama bapak. Kalau main ke rumahnya kadang bawa jeruk. Main ke rumahnya nggak pernah bapak keluar kecuali undangan. Kalau undangan izin dulu. Itu pun nggak lama-lama. Undangan tempat orang nikah atau apa 5 tahun itu balik lagi ke rumah. Jadi nggak aneh-aneh sampai kuliah. Ternyata setelah kuliah dia berubah arah, gitu. Jadi kan tidak jodoh itu. Jadi tapi sehat. Jadi dia juara, bapak juga juara. Jadi sama-sama juara kita. Jadi saling apa? Sama-sama. Itu dia. Tapi ada juga cinta pertama yang tak terlupakan. Dan bapak dulu kalau pacaran itu tidak mau menyakiti wanita. Tadi tahu kenapa? Tahu batasan-batasan. Bapak hargai dia, tidak mau bapak merusak dia. Ya. Menyentuh itu bapak batasi betul itu. Kenapa? Karena orang dulu beda sama sekarang, karena berdosa. Ya. Kalau zaman sekarang hati-hati kalian karena sudah menggunakan HP di kamar pun kalian bisa video call bahaya ya. Kalau perempuan seperti itu matikan saja. Kalau ada laki-laki ngajak kamu video call malam di kamar, matikan aja. Kita cintai dirimu sendiri. Karena laki-laki itu kalau dituruti, namanya laki-laki, sifat laki-laki itu kan anak panah ya, dia ngejar terus menang. Italah yang membatasi, terutama perempuan. Laki-laki menghargai. Kamu pilih laki-laki yang menghargai daripada yang terlalu apa kali ya. Nah, cari laki-laki yang menghargai itu biasanya akan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya, nah itu jadi poin. Oke, paham semua ya? Pikir
materi kesehatan reproduksi sudah bagus. Karena Bapak ingin tanya beberapa masalah ini. Coba siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan. Terakhir ya, setelah ini kita tutup. Yang pertama, sebutkan dua organ, Bapak cek ya, refleksi. Sebutkan dua organ reproduksi pada laki-laki dan fungsinya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Arif pernah ngomong kan? Nah, apa? Satu. Testis. Fungsinya? Oke, good. Very good. Tepuk tangan dulu. Baru satu ya. Dua, apa lagi? Penis, apa fungsinya? Luarnya sel sperma. Jalur ya. Tapi yang kuat salurannya namanya uretra. Kalau apanya namanya penis. Oke, nggak tahu lah tuh. Berikutnya nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pubertas tadi? Bukan. Ya, masa yang kamu alami sekarang. Yang lain bisa menambahkan? Masa di mana organ-organ reproduksi kita mulai berfungsi. Kalau sudah berfungsi, harus ada pengontrol. Kalau kita negara timur, yang mengontrol itu adalah agama. Kalau negara-negara yang tidak percaya agama, biasanya yang mengontrol adalah etika, ya, etika dan moral. Dan negara-negara tertentu yang menerapkan etika, kadang lebih patuh mereka lagi daripada kita yang beragama. Kalau kasih contoh, di Jepang itu sangat beretika sekali. Kalau korupsi dia sedikit kasus korupsi di sana. Kalau mengundurkan diri dia kalau merasa bersalah. Tapi di kita yang negara beragama kadang malah mempertahankan mati-matian. Itu kan kadang-kadang ironis ya. Nah, jadi yang mengontrol kita masa puber itu ya satu agama, ketuhanan yang maha esa. Yang kedua adalah budaya atau etika. Ya. Oke, bagus. Kemudian sebutkan 2 cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Sampai bisa. Mandi yang bersih, terus makan bergizi, mengganti pakaian dalam. Ya, jangan lupa olahraga juga termasuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Ya. Kalau kebersihan beda ya. Kalau menjaga perkembangan reproduksi baru kita dengan olahraga. Ya. Kalau kebersihan tadi ya mandi lah ya, ganti itu. Hindari pergaulan bebas juga bisa. Ya. Jangan kita ganti pacar ya. Kalau pacar itu udah pintu masuk ke arah yang lain. Ya. Ada sekarang punya pacar, putuskan langsung nanti setelah mempelajari ini. Ya. Kita tunda setelah nanti kuliah. Udah kuliah, nggak kerja, ajak nikah langsung. Tapi ada juga kawan bapak dari SMP pacaran sampai SMA, sampai sekarang udah punya anak 2. Kawan SMP, ya dia pacaran dari SMP. Dia cerita SMP dia suka sama wanita itu, tapi nggak diterima-terima karena nggak boleh pacaran sama mamanya sama bapaknya waktu SMP. SMA dikejar terus, masih nggak mau pacaran juga karena keturunan bangsawan Melayu kan ceweknya. Udah kuliah sama-sama ke Medan, ditembak baru mau dia, yang ceweknya ini. Akhirnya dia nikah, punya anak 2, punya kafe di daerah Sebagian. Kalau itu kawan bapak, sangat setia sekali. Kalau bapak minta ganti dulu ya. SMP yang berapa, SMA berapa. Kira-kira berapa, Pak? Oh, itu kalau bapak. Tapi bapak tahu batas. Berikutnya, mengapa remaja perlu memahami tanggung jawab reproduksi? Pak, saya bisa melakukan apa? Apa itu? Nah, cintai dirimu sendiri. Yang menjaga tubuh kita itu ya diri kita sendiri. Jangan mengikuti apa kata orang. Kalau pacar itu kan kata orang. Kamu sayang sama dia, mau diapain dia, itu yang rugi kita sendiri. Belum tentu dia jadi suami atau istri kita kan. Belum tentu juga. Jadi semakin kamu dibuat penasaran, nanti dia akan semakin penasaran dan akan mencintai. Jadi, jual mahal. Kalau naik motor segini jarak 2 kan? Jarak lagi nih. Kalau kayak gitu, laki-laki itu otaknya udah kurang ajar itu, ya. Wanita yang menjaga diri sendiri. Karena banyak korban pelecehan ini banyak dialami oleh wanita. Yang lawannya tidak mau berteriak tadi,
rapor. Ya. Berikutnya, terakhir, tuliskan satu hal yang akan kamu lakukan ketika masa puber lain. Coba si Arifin, apa yang kamu lakukan supaya masa puber ini terlewati dengan baik? Apa yang kamu lakukan? Sibukkan dirimu dengan apa? Olahraga. Apa lagi? Menjaga pola makan. Terus melawan hawa nafsu. Kayak orang puasa. Baik, kemarin kamu kan hobi puisi. Ada komunitas puisi di Pekanbaru di MTQ itu, orang-orang seni banyak itu. Kamu bisa gabung lagi. Kemarin Bapak diundang komunitas stand up comedy. Kemarin itu hari tanggal berapa di Hotel Pangeran mengadakan show stand up comedy Pekanbaru, menghadirkan dari Medan juga si yang sedikit itu siapa namanya? Itu bayar 100.000 kemarin, Bapak diundang kan? Atau Bapak 50%, anak kawan kan? Insya Allah Bapak datang, karena Bapak suka gabung-gabung sama itu. Jadi bawaannya kalau ketemu orang itu lucu-lucu. Ya. Di Pekanbaru ada si Hafiz itu stand up comedy kita. Ya. Pasti dari ini. Kamu kalau hobi situ bisa kembangkan bakatmu. Dapat uang kalau nasibmu bagus sampai ke Jakarta di Sorot. Ya. Kalau yang hobi nari ada juga sanggar-sanggar tari yang perempuan. Ya. Kamu sibukkan aja itu. Lupa pidato misalnya tadi atau public speaking ya. Public speaking, belajar public speaking dari sekarang. Ada tuh di internet. Belajar public speaking SMP, SMA. Nanti kamu akan diajari cara megang tangan kalau sedang berbicara yang gini. Nah, kalau wanita sudah belajar public speaking, kalau ngomong ini. Nah, itu dia kalau gini, ada yang ngomong ini. Ini berarti belum belajar. Dia megang mic itu diajari. Tidak gini, nyanyi ya. Ada gini, ada yang gini. Kalau presentasi bagusnya gini mic-nya. Tidak menghalangi wajah. Kalau gini kan menghalangi. Baik teman-teman semua, tangannya ini mantap ya. Itu namanya public speaking yang itu. Orang yang pandai bicara itu biasanya mudah mendapatkan pekerjaan ke depannya. Karena komunikasi itu nomor 1 sekarang ya. Kamu jadi apa? Marketing itu harus pandai bicara. Jadi guru kayak Bapak harus pandai bicara. Ya, duduk aja kan. Oke. Udah ya, cukup ya? Ada pertanyaan kira-kira mengenai kesehatan reproduksi? Ya, udah paham semua? Kalau sudah paham,